Jazakumullah khair ala khitabati min akhona Muhammad Rehan Maulana. Kita berpindah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari pimpinan pondok, yakni Ayahanda Haji Mansur Qadir. Kepadanya kami persilahkan. Beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Direktur, guru-guru, putra-putri, para ustadz dan ustazah, Ibu pembina pondok yang tercinta, adik-adik, putra dan putri yang kami hormati. Alhamdulillah saat ini tepat 27 Rajab ya, 16 Januari, oleh pemerintah sengaja menjadikan hari libur supaya kita konsentrasi mengingat apa hikmah di balik hari libur itu, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, bahwa kita di umat Islam ini hanya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lain itu hanya peringatan hari-hari besar Islam. Jadi Isra Mi'raj jangan dianggap hari raya, hanya peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid 1 Muharram ya, dan seterusnya. Yang kedua, oleh pembicara tadi Rehan Maulana, ini bagus namanya ini ya, menganjurkan bahwa beliau mengingatkan kita bahwa Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang bergejolak sekarang ya. Ini menandakan bahwa kita semua ini harus cinta masjid. Makanya saya usulkan kepada Pak Direktur supaya pembekalan dai menyambut Ramadan ditambah 1 materi, yaitu bagaimana memakmurkan masjid ya. Insya Allah setelah peringatan ini tidak ada lagi yang terlambat sholat subuh, insya Allah. Bahkan ditingkatkan, yaitu sholat tahajud, berarti bangunnya jam 4 paling lambat itu. Siap? Siap. Itu janji ini dalam termasuk putri ya. Ya. Yang kedua, fungsi masjid memang ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, fungsi ibadahnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang kedua, fungsinya adalah pemberdayaan sumber daya manusianya. Makanya hampir di semua masjid ada TKTPA, ada majlis taklim, ada kajian-kajian seperti di masjid kami di Makassar itu ya. Kalau ini tidak ada, mulai TPA, remaja, masjid dan sebagainya, berarti masjid ini perlu ditingkatkan ya, kemaslahatannya belum lengkap ya. Seperti di masjidnya Pak Baharun ini hampir setiap hari terisi itu masjid, mulai dari TKTPA, remajanya, majlis taklimnya, sampai kepada kajian subuh. Tidak ada waktu yang long. Jadi dia bagaikan pesantren terbuka. Pesantren terbuka artinya setiap hari terisi tapi tidak bermalam. Jadi fungsi yang ketiga adalah fungsi kemasyarakatan, silaturahim
Kalau ini tidak ada 3 fungsinya ini, berarti masjid ini perlu ditingkatkan fungsinya. Jadi ada namanya jamaah tetap, ada jamaah spontanitas, hanya lalu lalang saya kebetulan di depan masjid azan singgah. Tetapi ada jamaah tetap. Ini jamaah tetap kalau perlu sudah ada bukunya. Siapa namanya, berapa orang satu keluarga, apa profesinya, ya, berapa infaknya setiap bulan. Ini baru namanya masjid, ya, seperti di Jogja itu yang kita, yang mungkin ada yang pernah ke sana. Betul-betul masjidnya tidak terlalu besar, tetapi sumber daya manusianya dan sumber daya hartanya itu hampir-hampir memakmurkan tetangga-tetangga masjid, bahkan di lingkungannya itu. Inilah yang perlu kita bina, baik di Pondok Putra maupun di Pondok Putri. Pembinaan ukhuwah Islamiyah. Jangan lagi ada santri tidak tahu berapa nomor teleponnya temannya, ya, nama temannya, alamatnya, berapa bersaudara, ada ketantenya, omnya, perlu diketahui, ya. Ini namanya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini bisa dijalin, yang pertama tolong menolong, kemudian saling membantu dan bertukar pikiran antara satu dan yang lain. Sebab semua jamaah itu tidak sama keahliannya dan sumber daya manusianya. Jadi perlu ada komunikasi. Ada yang masih aktif pegawai, ada yang sudah pensiun dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, membangun saling percaya mempercayai. Kalau jamaah tidak percaya pengurusnya atau sebaliknya, ini masih perlu diluruskan, masih perlu dibetulkan. Terakhir, tadi dikatakan apa oleh-olehnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini, salat. Apa fungsi dan hikmah salat? Yang pertama itu disiplin, sudah bagus ini. Baik disiplin waktu maupun disiplin orangnya, dalam bentuk apapun juga. Tadi dikatakan, ya, acara dimulai, ya. Saya juga tetap disiplin. Sebelum acara dimulai saya sudah kemari. Ya, termasuk Pak Bahrun, baru sendiri yang buka pintu itu di depan. Ada yang baru sarapan pagi. Jadi berjanji, ya, tidak lagi terlambat azan subuh. Kalau perlu 10 menit petugas azan itu sudah ada di masjid. Siap? Putra siap? Siap. Itu Putri dengar itu, suaranya lantang, ya. Ya, diperbaiki koordinator regu supaya diperbaiki jadwalnya itu, ya. Jadi kemudian yang kedua, selain disiplin juga kebersihan jasmani dan rohani. Tidak ada orang yang sholat itu kotor pakaiannya, tempat sujudnya dan sebagainya. Jadi ini juga asrama kita, baik penampilannya maupun isinya ke dalam sampai kepada MCK-nya harus bersih. Ya, setelah kita ini jangan lagi, kalau ada tamu ya langsung dilihat itu MCK-nya. Ya. Yang ketiga hikmahnya kalau di masjid adalah persaudaraan. Saya kira ini ke depan ini adik-adikku, para ustadz dan ustazah, terima kasih atas pengabdiannya, karena kita tidak lama lagi, kurang lebih 1 bulan lagi, kita akan menunaikan ibadah Ramadan di negeri kita masing-masing. Mudah-mudahan, ya, ibadah yang kita akan laksanakan itu baik di pesantren 10 hari maupun di tempat kita punya barokah dan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pembina pondok mengucapkan terima kasih atas karya adik-adik
menyusun sendiri acaranya. Iya. Ya. Kemarin juga saya sampaikan pada guru-guru di sekolah untuk hadir hari ini. Ya, hanya barangkali karena hari ini libur, tentu kesibukan masing-masing guru-guru berbeda. Ini kreasi putra juga ini. Luar biasa. Ya. Jadi jangan selamanya putri yang bawa. Putra juga bisa tonji ya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Pak Direktur. Ya.